Halo, listeners. Gimana nih kabar kalian? Masih bernafas dengan lancarkah? Hehehe. Semoga tidak tersedak-sedak ya. Jadi, di video kali ini kita akan melanjutkan kisah dari ahli pedang. Di episode sebelumnya, Chen Fan berusaha untuk meningkatkan kekuatannya, terus bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah kekuatannya berhasil meningkat? Langsung saja, tanpa basa-basi lagi kita masuk ke ceritanya. Bab 19, Exodus. 2 hari kemudian, Chen Fan membuka matanya, dan ada perasaan kosong dalam kedalaman matanya yang hitam. Selain itu, di permukaan kulitnya, ada lapisan zat hitam abu-abu, memancarkan bau yang tidak sedap, mengisi seluruh gua. Chen Fan tersenyum, dia tahu bahwa itu adalah kotoran dalam tubuhnya, dan sekarang semuanya telah dibersihkan dari tubuhnya, artinya, keadaan dan dasar tubuh ini jauh lebih baik daripada kehidupannya sebelumnya. Dia bangkit dan keluar dari gua, menuju sungai terdekat, melompat ke dalamnya dan membersihkan semua kotoran sepenuhnya, dan saat dia keluar dari sungai, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura. Chen Fan mengambil napas dalam-dalam, dan tiba-tiba merasakan energi spiritual yang padat di udara datang dari segala arah. Bahkan dicampur dengan energi dewa palsu dari langit, meskipun tidak banyak, tetap saja melewati pori-pori tak terhitung di tubuhnya dan menuang ke dalam tubuhnya, akhirnya mengalir melalui berbagai meridian dan berkumpul di dantian. Dia duduk bersila di tanah, menjaga perasaan kenyamanan ini, dan pada saat yang sama mengeluarkan inti iblis macan emas, memegangnya di tangannya, dan menyerap aura di dalamnya. Pada saat ini, aura yang megah tiba-tiba menuang dari telapak tangannya, menuang ke dalam meridiannya seperti ombak laut. Chen Fan jelas merasakan rasa sakit terkoyak yang datang dari meridian di seluruh tubuhnya. Dia sedikit tersenyum, jika bukan karena dia sudah diubah oleh pil sisui. Meridiannya pasti telah pecah sekarang. Energi spiritual dari inti iblis jauh lebih ganas daripada energi spiritual biasa, tetapi juga adalah sumber daya langka. Dalam kekurangan batu spiritual saat ini, monster juga bisa dikatakan sebagai sumber daya. Chen Fan mengendalikan energi spiritual megah ini dengan perasaan spiritualnya, dan bukan langsung mentransfer energi spiritual ke dantian, dia membiarkannya terus berkeliaran melalui meridian, mencoba menenangkan energi spiritual yang gugup ini. Setelah seminggu atau lebih, kemarahan energi spiritual mulai melambat, dan meridiannya sedikit membesar karena ini. Ini tanpa keraguan adalah kejutan ganda baginya. Ketika matahari terbit keesokan harinya, Chen Fan sudah sepenuhnya mengendalikan aura dalam inti iblis, mengubahnya sepenuhnya menjadi ki pedang langit terbakar, dan menyatukannya ke dalam dantian, membuat pusaran energi sejati membesar beberapa poin, dan saat ini, dia telah mencapai tingkat ke-6 pelatihan ki. Sudah melompat 2 tingkat lagi, tetapi kali ini, itu menghabiskan 1 inti iblis lagi dari tingkat ke-8 pelatihan ki. Melihat inti iblis yang telah berubah menjadi abu di tangannya, Chen Fan menggelengkan kepala sedikit. Meskipun sumber daya dunia telah meningkat, tetapi semakin tinggi Anda berlatih, semakin banyak aura yang Anda butuhkan saat ranah Anda meningkat. Kita harus mempertimbangkan untuk meracik obat. Jika kita menemukan beberapa eliksir dan meraciknya menjadi eliksir, itu juga akan sangat membantu kita. Chen Fan agak tergugah ketika dia memikirkan manfaat yang dibawa oleh pil sisui. Hanya saja dia tidak tahu banyak tentang alkimia dalam kehidupan sebelumnya, dan dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk mempraktikkannya, tetapi ada beberapa resep alkimia yang masih diingatnya. Berpikir tentang ini, Chen Fan mengeluarkan setelan pakaian baru dari paket dan menggantinya. Dia telah berada di lembah Raja Iblis selama 8 hari. Jika dia tidak kembali lagi, Chen Jingjing mungkin akan berpikiran liar. Dan kali ini saat dia kembali, dia harus melakukan banyak persiapan, dan kemudian dia akan mulai menjelajahi kedalaman lembah Raja Iblis. Dia baru saja berada di luar selama 8 hari, dan dia sudah mendapatkan begitu banyak. Jika dia bisa tinggal di sini selama waktu yang lama. Memikirkan ini, Chen Fan merasa bahwa darahnya mendidih, dan cara berlatih memerlukan hati Taois seperti itu. Cara bela diri adalah untuk memahami arti pedang dalam berbagai pembunuhan, dan akhirnya membuktikan jalan dengan pedang.
Saat ini, di pintu masuk lembah Raja Monster, banyak biksu yang berpakaian jubah tahu berkumpul. Mereka semua adalah murid dari sekte surgawi, dan mereka telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk mengambil kembali kedua pedang kuno imitasi ke sekte. Namun, semua pedang tersebut telah dirampok atau dicuri. Wanita berpakaian putih, Mu Yunshui, juga berdiri di luar pintu masuk saat ini. Lembah Raja Monster memiliki medan yang aneh, dan hanya ada satu jalan keluar. Dia tidak percaya bahwa Chen Fan, seorang biksu tingkat keempat pelatihan Qi yang kecil, bisa pergi jauh di lembah Raja Monster. Akhirnya, lebih cepat atau lebih lambat, dia akan keluar. Kalau tidak, dia akan mati oleh tangan biksu lain atau oleh cakaran monster tingkat tinggi. Pertempuran semacam ini alami menarik banyak biksu yang berkelana untuk menonton dan mendiskusikannya. Bidadari yang cantik, dengan aura seperti itu. Seorang biksu muda berseru. Hati-hati, datanglah bencana dari mulutmu, bagaimana mungkin kamu, seorang biksu acak, peduli pada bidadari dari Cheng Xianzong? Seorang biksu tua menggelengkan kepalanya dan berkata. Pada saat yang sama, ini juga menarik tawa dari biksu-biksu di sekitar. Biksu muda tiba-tiba memucat dan mundur dari kerumunan dengan kepala terbenam. Kakak perempuan, apa sebenarnya yang diinginkan gadis iblis itu? Seorang biksu perempuan yang juga memiliki wajah cantik mendekati Mu Yunshui dan bertanya dengan alis berkerut. Segera setelah perkataan ini keluar, wajah Mu Yunshui tiba-tiba menjadi dingin, dan dia menatap wanita itu dan berkata dengan suara dalam, Xian Er adalah kakak senior saya dan kakak senior Anda. Mulai sekarang, jika Anda memanggilnya penyihir lagi, saya pasti tidak akan mengampuni Anda. Maafkan saya. Tapi dia sudah mengkhianati. Biksu perempuan itu agak tidak puas, tetapi sebelum dia selesai berbicara, wajahnya berubah, dan dia menatap kosong ke pintu masuk lembah Raja Monster. Mu Yunshui juga melihat ke atas, wajahnya menjadi kurang berangin, dan dia berkata dengan tenang, Junior Sister. Meskipun wajah wanita berlapis hitam, Qin Xian Er, ditutupi, ketika matanya yang cantik dan tubuhnya yang anggun muncul, para biksu berkelana di sekitarnya semua memiliki mulut kering dan menelan air liur. Kakak perempuan, apakah Anda menyambut saya dengan pertempuran besar seperti ini? Qin Xian Er berjalan keluar perlahan dengan bentuk yang mempesona, diikuti oleh sekelompok murid dari sekte hantu dan orang kuat. Kakak perempuan. Orang kuat itu memanggil dengan hormat setelah melihat Mu Yunshui. Li Tianyu, Anda merusak masa depan Anda. Monster ini. Qin Xian Er bersedia jatuh. Mengapa Anda mengikutinya untuk membelot dari sekte dan jatuh ke jalan setan? Biksu perempuan itu bangkit dan menunjuk pada orang kuat itu. Bodoh. Li Tianyu melihat biksu perempuan itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dengan ekspresi sinis di wajahnya. Kamu. Sudah cukup, King Yue. Mu Yunshui menghentikan biksu perempuan itu dari mengambil pedangnya, dan kemudian melihat Qin Xian Er dan berkata, Junior Sister, serahkan pedangnya, masalah ini tidak boleh dimainkan dengan ringan, jika tidak susrain dikejutkan. Kakak perempuan. Apakah Anda berbicara tentang pedang ini? Qin Xian Er memutar gelang di tangannya, dan pedang tajam imitasi Wuya segera muncul di depan semua orang. Sembunyikan. Wajah Mu Yunshui tiba-tiba berubah drastis. Dapatkan jika Anda mau. Qin Xian Er tertawa, melompat dengan ringan, dan melangkah ke udara. Kakinya yang berlapis kristal dan kaki jade berkulit terang sekali lagi menyebabkan banyak biksu laki-laki berdesir, dan beberapa bahkan mengalami pendarahan hidung. Tentu saja, Mu Yunshui tahu bahwa Qin Xian Er ingin menariknya pergi, tetapi pedang ini sangat penting, jadi dia mengejarnya tanpa ragu-ragu sedikit pun. Yao Wanggu dijaga oleh King Yue dan lainnya, dia tidak khawatir. HMPH, Li Tianyu, Anda telah meningkatkan level Anda dengan sangat cepat akhir-akhir ini, dan Anda hampir mengejar saya. Setelah Mu Yunshui dan Qin Xian Er pergi, King Yue melihat Li Tianyu dan berkata. Li Tianyu mengabaikannya dan berdiri di tempatnya. Meskipun saya tidak tahu apa yang ingin dilakukan gadis setan itu untuk menarik kakak perempuan, tetapi dengan saya di sini, Anda tidak bisa berharap bermain curang. King Yue telah mencapai tingkat ke-9 Qi, dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya di sini. Kecuali Li Tianyu. Li Tianyu tetap mengabaikannya dan berdiri di sana dengan ekspresi tanpa ekspresi.
Pada saat ini, Chen Fan sudah mendekati pintu masuk lembah Raja Monster, dan sepanjang jalan, dia juga melihat banyak biksu berpakaian jubah Tao yang memegang potret. Dilihat dari pakaian mereka, mereka adalah murid dari sekte surgawi. Rekan sesama, harap berhenti. Pada saat ini, suara itu datang dari belakangnya. Chen Fan mengabaikannya dan terus maju. Wajah orang di belakangnya sedikit berubah. Seolah-olah mereka merasakan sesuatu yang tidak beres, mereka mempercepat langkah mereka dan mengikutinya. Sesama Daois, berhenti di belakang. Seorang murid sekte Chengxian berdiri di depan Chen Fan dengan kilatan-kilatan. Memegang talisman di tangannya, dan melihat Chen Fan dengan waspada. Ini dia, orang dalam potret. Ekspresi murid itu berubah drastis setelah melihat Chen Fan, dan dia langsung berteriak. Kakak perempuan mengatakan, tangkap dia hidup-hidup. Beberapa murid lainnya bergerak maju satu persatu, mencoba mengepung Chen Fan. Tolong jangan menghalangi jalan. Chen Fan berkata dengan acuh tak acuh. Tingkat ke-6 pelatihan Qi, bagaimana mungkin? Murid yang memegang talisman tiba-tiba terlihat tidak percaya, dan berseru, bukankah kakak perempuan mengatakan bahwa hanya ada tingkat ke-4 pelatihan Qi? Bagaimana mungkin? Mengapa Anda panik? Jadi apa dengan tingkat ke-6 pelatihan Qi? Kita juga semua tingkat ke-6 pelatihan Qi, apakah dia bisa dikalahkan oleh 1 melawan 5? Orang lain berkata sambil melihat Chen Fan, ekspresi senang di wajahnya semakin kuat. Sama mudahnya seperti membalikkan telapak tangan. Chen Fan menjawab dengan acuh tak acuh. Om! Teriakan pedang yang jelas tiba-tiba terdengar, dan sosok Chen Fan tiba-tiba kabur. 5 cahaya pedang ramping berkedip-kedip seperti petir di tanah. 5 dari mereka mempertahankan ekspresi terkejut di wajah mereka. Dan jatuh lurus ke tanah. Chen Fan mengguncangkan pedang panjangnya, tetapi tidak ada tetes darah pun di bilah pedang. Jika kekuatan saat ini bertemu dengan Mu Yunshui, bahkan jika dia kalah, dia masih bisa pergi dengan aman. Adegan 5 murid yang mati dan jatuh ke tanah tentu saja juga dilihat oleh murid-murid sekte Chengxian di kejauhan. Ekspresi mereka berubah drastis dan mereka berlari keluar lembah terlebih dahulu. 5 murid tingkat ke-6 pelatihan Qi dibunuh begitu bertemu. Mereka yang berada di tingkat ke-5 pelatihan Qi sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Kakak perempuan, tidak baik. Beberapa murid berteriak dan bergegas keluar dari lembah Raja Monster. Hanya untuk menemukan bahwa Mu Yunshui tidak lagi ada. Di mana kakak perempuan? Salah satu murid sangat cemas. Mengapa kamu begitu panik? Kakak perempuan tidak di sini, jadi saya akan memutuskan segalanya. Qing Yue mengerutkan kening, menunjukkan ketidaksetujuan di wajahnya. Lalu, orang di potret muncul, dia membunuh 5 rekan sesama kita. Murid itu nervously berkata, tidak bisa berbicara dengan lancar. HMPH, seorang biksu acak tingkat ke-4 pelatihan Qi berani membunuh kita yang merupakan anggota sekte abadi. Wajah Qing Yue ditutupi embun, dan kemudian dia mengerutkan kening, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat kepala untuk melihat pintu masuk lembah Raja Monster, dan sosoknya sedang berjalan keluar perlahan. Tingkat ke-6 pelatihan Qi, bagaimana mungkin?